ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Di zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Di zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Kan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Dede Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak Wiji Tukul saya kenal, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kecaman dari netizen di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kepada Bapak Rocky Gerung yang telah menghina Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo terus menjadi berita trending saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa ada 82% lebih rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan kinerja Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Artinya bahwa ada banyak rakyat Indonesia saat ini yang mengecam keras atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawannya ini. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya berkomentar banyak, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelum di akhir video nanti, saya akan memberikan tanggapan-tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Hai Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara. Kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Hai Bapak Kapolri, tangkap itu Rocky Gerung. Tangkap, jebloskan ke penjara. Harus masuk penjara. Oke? Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Laporannya diterima laporannya ya. Kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak itu yang bisa perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batunya. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus tangkap. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP ini ada nggak? Ya, proses ya. Kita proses PKT ya. Pak, tapi sebelum laporan ini apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk enggak lah. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 menghasilkan presiden siapa, kita akan bela juga kok. Kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Ya, enggak. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang kita tuliskan kepada kita.
Oke, sebelum melapor ke sini sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu mesti sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada Langsung. Kenapa nggak ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesadaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihat ya, berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak lah. Enggak pernah. Kita itu menahan kesadaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke, Salam NKRI. Lagi viral terkait video Rocky Gerung yang menghina Jokowi. Di mana? Pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 ayat 2 untuk membela Rocky Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Rocky Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Rocky Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jera buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina presiden. Oke? Salam NKRI. Salam NKRI. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Beredar video Rocky Gerung yang viral mengatakan bahasanya Presiden Jokowi itu presiden yang tolol dan bajingan. Menurut saya ya, sebagai rakyat biasa, bagian dari rakyat kecil ini, saya jujur saja sangat-sangat tidak terima dan marah terhadap apa yang dilakukan Rocky Gerung itu terhadap Presiden RI. Dan saya kira banyak sekali netizen atau masyarakat yang tidak terima dan marah terhadap kelakuan Rocky Gerung tersebut. Nah, saya tidak tahu apakah Prabowo sudah tahu terkait dengan video ini. Apakah Prabowo sudah melihatnya secara langsung? Saya tidak tahu.
Tapi andaikan Prabowo sudah melihat, bagaimana reaksi Prabowo? Apakah dia diam saja atau bereaksi keras terhadap ucapan Rocky Gerung yang menghina terhadap Presiden Jokowi? Bagaimana kita tahu selama ini Presiden Jokowi itu fotonya selalu dimanfaatkan oleh Prabowo. Di setiap sudut, pertigaan, perempatan ada foto baliho Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Nah, ketika sekarang Presiden Jokowi dihina, dicaci maki oleh seorang Rocky Gerung, bagaimana reaksi seorang Menhan Prabowo Subianto? Bagaimana reaksinya? Ya, kalaupun tidak bereaksi sebagai Menhan, secara pribadi saja, bagaimana reaksi Prabowo Subianto? Ya, saya sih menduga mungkin apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini merupakan bagian dari rencana Amin Rais dan Partai Umat. Ya, kita tahulah beberapa minggu yang lalu Partai Umat dan Amin Rais ini kan menggaungkan aksi people power untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Tapi ya faktanya apa? Faktanya gagal kan? Bahkan saat itu yang datang ini cuma segelintir massa. Dan itu pun akhiran semua. Nah, bisa jadi ya, saya balik lagi. Aksi yang dilakukan atau provokasi yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini merupakan bagian dari itu semua. Nah, terkait benar atau enggaknya ya mungkin bisa diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apa yang bisa Mas Bambang? Gini Pak Ali, apa kata-kata yang tepat untuk seorang Rocky Gerung? Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha mulia, maka dia menciptakan hamba-hambanya yang begitu mulia dan sangat terdidik. Apa yang keluar dari mulutmu tentang Presiden Joko Widodo, bagi Presiden tidak ada masalah. Tapi semua makhluk melata akan menilai bagaimana kredibilitas Anda sebagai manusia yang Tuhan menciptakan begitu maha sempurna. Luar biasa Rocky, evaluasi dirimu, karena kau adalah manusia baik-baik, dari turunanmu baik-baik, punya agama, maka jaga mulutmu dengan baik dan memberikan penilaian kepada Presiden Joko Widodo. Siap, terima kasih Bang Ali Bakulin. Ya, oke. Saya Bambang Saptono. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang ini apa sih, begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak-enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 triliun. Kok nggak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek nggak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini nggak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR nggak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan bajingan yang tolol ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak-enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat dengan kepintarannya Bang Rocky. Rocky Gerung berani-beraninya bilang Jokowi bajingan yang tolol. Keterlaluan kamu Rocky. Kamu itu seorang intelektual bisa ngomong seperti sampah. Ternyata mulut kamu lebih sampah daripada pembalut. Keterlaluan kau Rocky. Luar biasa. Ini maksudnya apa? Ini jelas Rocky Gerung tidak lebih daripada antek asing yang ingin memecah bangsa. Lihat saja Rocky Gerung. Kalau saya sih marah. Marah karena hinaan Rocky Gerung ke Presiden Indonesia. Marah karena bangsat Rocky itu bicara nggak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya. Tapi malah sedemikian ia merendahkan martabat
Presiden Jokowi. Sekarang coba kita lihat atas kejadian bacotan Rocky Gerung merendahkan Pak Jokowi ini. Mana lebih dulu bereaksi? Konten saya ini apa? Pernyataan Prabowo. Prabowo yang selalu menjilat Pak Jokowi sampai basah kuyup itu, sekarang kita tunggu apa reaksinya terhadap bacotan Rocky Gerung itu. Apakah Prabowo punya nyali untuk melempar handphone ke Rocky Gerung? Apakah Prabowo bernyali untuk memenjarakan Rocky Gerung? Apakah Prabowo punya kemauan melindungi nama baik Pak Jokowi dengan menampar-nampar Rocky Gerung karena busuk ucapannya itu? Atau malah Prabowo diam, tiarap, ngumpet seperti biasanya kalau ada orang yang menghina Pak Jokowi? Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen. Satu pertanyaan saya buat kita renungkan bersama. Ada siapakah di belakang Rocky Gerung ini? Sehingga seorang Rocky Gerung berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah bajingan yang tolol. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika saya menyimak cuplikan-cuplikan video tadi, saya menyampaikan bahwa ada satu fakta di mana membuktikan kepada kita semua bahwa ungkapan Rocky Gerung ini membuktikan bahwa di belakang Rocky Gerung ada orang-orang tertentu. Dia dilindungi oleh orang-orang tertentu. Dan mereka-mereka ini adalah bagian-bagian kelompok-kelompok yang saat ini sedang berjuang untuk merendahkan, untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Namun, saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia tidak sebodoh, tidak segoblok, dan tidak sedungu seperti kelompok-kelompok mereka ini. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Rakyat Indonesia sudah sangat pintar dalam melihat perkembangan dan pembangunan di bangsa ini. Joko Widodo telah membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang beliau lakukan, benar-benar hanya mau mensejahterakan dan mau membuat Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, isu-isu ini masih ada hubungan eratnya dengan pemilu di tahun 2024 mendatang. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita sudah menyimak bersama bagaimana pandangan-pandangan, bagaimana tanggapan-tanggapan yang diungkapkan oleh para netizen kepada kita semua. Saya minta kepada para pemirsa sekalian, mari kita berpikir kritis, mari kita gunakan akal sehat kita. Jangan mudah kita terprovokasi dengan ungkapan-ungkapan yang diucapkan atau yang dilontarkan oleh barisan sakit hati ini. Ingat, pesta pemilu 2024 tentu penuh dengan persoalan, tentu penuh dengan problema. Sehingga saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Kita wajib untuk melihat, wajib untuk menilai bahwa persoalan pemilu di tahun 2024 harus kita hadapi bersama. Harus kita nyimak dengan hati yang jernih. Sehingga kita mampu untuk memilih pemimpin yang mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo dan mampu untuk melanjutkan program-program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Rocky Gerung dan kawan-kawannya membuktikan kepada kita semua bahwa kelompok mereka ini sedang frustrasi. Kelompok mereka ini sedang sakit hati. Kelompok mereka ini sedang berjuang bagaimana elektabilitas dari seorang Presiden Jokowi bisa dijatuhkan dengan serendah-rendahnya. Sehingga mereka bisa punya peluang, mereka bisa punya ruang untuk menaikkan elektabilitas dari figur-figur, dari kelompok-kelompok, dari capres-capres yang mereka kehendaki agar bisa menang di tahun 2024 nanti. Jangan pernah berhenti untuk menyimak segala informasi, segala perkembangan politik yang terjadi di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya
kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.